Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Shalom semua. anak-anak. Shalom Lauselenlen. Shalom juga Lausenia. Apa kabarnya nih Lauselenlen? Oh baik Lause. Lause gimana? Puji Tuhan baik. Iya puji Tuhan ya Lause ya. Lauselenlen, Ya? inget nggak tuh minggu depan? Minggu kemarin tuh. Seru banget ya. Oh iya Lause. Itu sampai lompat-lompat gitu. Kok bisa ya Lausenya? Saya mau dong. Pasti Seru anak-anak banget, juga Lause. di rumah tuh seru banget Iya tuh. pastilah. Saya Pengen aja tahu lihatnya dong ya. wah sampai bengong Lause. Iya. Ada cahaya-cahaya segala Lause. Iya, pengen tahu dong. Abis lompat sekali, terus kemana tuh? Iya. Terus lompat lagi, kemana ya? Gitu. Hebat banget Lause. Iya tuh, minggu kemarin kita berpetualang ke kerajaan-kerajaan. Iya. Wow, seru banget deh ya. Seru banget Lause. Terus inget kan cerita minggu kemarin Lause Tommy cerita tentang apa tuh Lause? Kemarin kalau nggak salah Saul ya Lause ya, Raja Saul Iya, ya. tentang Raja Saul. Wow, luar biasa ya. Iya, raja Tuhan pertama ya, pakai- Lause ya? Iya, seorang raja yang mau dengar-dengaran sama Tuhan ya. Iya Lause benar. Iya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Anak-anak udah siap belum nih? Iya pasti. Coba lihat dulu Lause. Udah siap belum nih? Pastinya mudah-mudahan sudah Iya, siap pasti udah semua siap ya. semua ya. Kalau misalnya kita nih mau menyongsong raja yang di dunia aja, kita mesti pakai baju Yang yang bagus, ya, yang ya. rapi. Apalagi kita mau saat ini datang kepada raja di atas segala raja nih, Iya, Lauselenlen. bener, Lausa, harus Yang rapi pasti ya. anak-anak ya kalau bisa udah mandi, udah rapi, kita Iya mau bajunya datang juga jangan kepada pakai baju tidur ya Lause ya. Iya, kepada raja segala raja ya, kita mau datang dengan sikap yang hormat, jangan sambil makan, jangan malas-malasan. Kita mau bersuka cita hari ini, kita mau nyanyikan pujian Bapa aku datang padamu. Yuk anak-anak, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang
kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Hari ini, di hari Minggu ini, kembali kami bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa duduk dengan tenang, punya hati yang sungguh-sungguh dan sukacita untuk memuji Tuhan, bahkan punya hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti setiap firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lauselenlen, kita bersyukur sekali ya karena kita diberikan oleh Tuhan sukacita yang besar di dalam hidup kita. Iya, benar, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Lauselenlen, Tuhan Yesus, ya kan? Iya, benar. Nah, Tuhan yang adalah Raja itu ada di dalam hati kita dan sukacita itu berasal daripada Tuhan, Lauselenlen. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pujian kita nih, anak-anak dan Lauselenlen, kepada Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Tentunya ya. Iya pasti dong Lause. Lauselenlen udah capek belum nih? Belum dong Lause. Belum. Semangat nih Lause. Iya. Nah anak-anak, lagu pujian yang satu ini mengajak kita untuk melompat, terus berlari, bersukacita dalam hadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan yang adalah Raja kita. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Anak-anak, kita mau belajar sama-sama yuk lagu ini. Melompat, berlari, bersukacita dalam hadirat-Nya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri,
bersorak. Wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, 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 Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, 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 wow. Seru banget ya Lose ya. Tuhan itu layak disembah anak-anak. Lose. Ya, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan senantiasa. Iya, Nah, Lose. Lause Lenden, bukan hanya hari Minggu aja nih ya kita bersorak memuji Tuhan. Bisa kita bersorak memuji Tuhan tuh setiap saat, setiap waktu. Benar nggak Lause sehari ya Lenden? Lose ya, nggak harus hari Minggu. Iya, Apalagi nggak cuma harus ibadah hari kayak Minggu. gini Lause. Jangan Iya, ya. betul sekali anak-anak bisa puji Tuhan kapan saja, setiap saat, Iya. setiap waktu. Kalau ingat kebaikan Tuhan, kita katakan puji Tuhan. Kita juga bisa nyanyi di setiap kesempatan anak-anak. Iya. Oke? Nah, saat ini nih, Lause Lenden, Iya, kita mau sama-sama memberikan persembahan nih, Oh Lause iya Lose, Lenden. udah waktunya ya Lose ya. Ya, nah anak-anak sebagai ucapan syukur kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Nah anak-anak bisa scan QR yang ada di sini nih, ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Sama-sama ya anak-anak, dengan sukacita. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Anak-anak, kita menyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Wow, ini pujian singkat tapi sungguh luar biasa. Iya, benar, Karena kita lihat kasih Tuhan dalam hidup Luar kita. biasa Lose Iya. ya. Nggak cuma sama kita aja ya, sama burung, sama bunga. Iya, ya, betul kasih Tuhan sekali, itu Lose benar Lenden. luar biasa ya Lose ya. Lause Lenden, kita sekarang mau berdoa yuk. Oh, iya. Ucap syukur untuk persembahan yang kita berikan Iya, buat oke, Tuhan. Lause. Lause Lenden berdoa ya. Ya oke Lose. Ya anak-anak semua kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh memberikan persembahan walaupun dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan, Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberkati kedua orang tua kami sehingga kami semua masih bisa memberikan persembahan hari ini. Tuhan, terimalah persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk sekolah minggu kami dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Lause Lenden, Iya, kalau Lause. minggu yang lalu tuh kita dengar firman Tuhan tentang raja siapa, Lause Lenden? Raja Saul ya, Lause, Raja ya. Saul, itu raja pertama Nah, sekarang Israel. raja siapa nih Nah, Lause? ini raja yang kedua nih, kira-kira nih Lause Lenden, anak-anak bisa tebak kan nih ya,
raja kedua di Israel itu siapa ya? Harusnya bisa Lause. Kan anak sekolah minggu kita pinter-pinter Lause. Iya. Nah pastinya nih anak-anak udah tahu dan udah nggak sabar nih Lause Pasti Len-Len. lah, karena seru banget Lause ya. Yuk sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya, supaya kita apa? Bertumbuh terus ya. Kita mau nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk anak-anak, Lause undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Anak-anak, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, kalau kita anak-anak rajin baca kitab suci, rajin dengar firman Tuhan, Iya, harus rajin berdoa, Iya, Lause. dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang apa nih Lause Len-Len? Yang begini dong Lause. Iya, yang the best lah Lause Iya. ya. Nah anak-anak pasti udah siap dong dengerin firman Tuhan. Sudah nggak sabar Lause. Sudah nggak Semuanya tuh udah rapi semua tuh Lause, duduk tuh. Iya, pintar. Yuk, sekarang Lause Len-Len kita juga mau siap-siap di sana ya. Iya, kita mau duduk manis juga dengerin ya. firman Tuhan. Nah, anak-anak siap-siap ya. Yuk, Lause Len-Len kita pergi ke sana yuk. Dah. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Halo semuanya. Wah, apa kabar nih kalian? Lause Malvian yakin semua kabar dalam keadaan baik semua, benar? Iya, kalau ada yang sakit tidak usah bersusah hati atau bersedih hati, karena Tuhan pasti menolong kamu dan menyembuhkanmu. Oke, tetap belajar percaya kepada Tuhan. Oke, kita masih berada di istana nih ya. Minggu lalu kalian sudah belajar dari seorang raja pertama yang ada di Israel, yaitu siapa? Coba Lause Malvian mau dengar? Iya, betul sekali, Raja Saul. Sekarang kita akan masuk ke raja yang kedua. Namun sebelumnya, yuk kita masuk ke dalam doa. Kita minta Tuhan menolong kita supaya bisa mengerti firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kembali kami diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, yang memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, minggu lalu kalian tentunya masih ingat bagaimana dikisahkan tentang kehidupan Raja Saul. Ya, raja
pertama yang dipilih oleh Tuhan, yang awalnya dia menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan, bukan? Namun akhirnya dia berbalik dari yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan, namun akhirnya menjadi seorang raja yang tidak lagi takut akan Tuhan. Menjadi raja yang tidak mau taat, tidak mau setia pada apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan di dalam kehidupannya pada saat itu. Sehingga akhirnya ketika Tuhan melihat bahwa Saul sudah berubah setia, tidak lagi mau setia, tidak lagi mau taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolak dia untuk menjadi raja. Sehingga Tuhan mau mencari seorang raja yang baru, raja yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada waktu itu Tuhan meminta Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem, pergi ke rumah seorang bapak yang bernama Isai. Untuk apa? Untuk mengurapi seorang raja yang akan menggantikan Raja Saul pada waktu itu. Yuk kita akan lihat kisahnya yang kalian bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ya. Kita tidak akan baca ayatnya semua ya. Tetapi Lause Malvian berharap kamu di rumah dapat membaca 1 Samuel pasal 16 ini supaya kalian lihat bagaimana ketika Tuhan memilih seorang raja untuk menggantikan Raja Saul yang tidak lagi setia, yang tidak lagi mau taat kepada Tuhan pada waktu itu. Lause akan baca beberapa ayat ya. Yang pertama Lause akan baca pada ayat yang ke-7. Di sana apa dikatakan? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu selanjut ya, baca pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, anak-anak di sini dikisahkan ya, tadi kita sudah membaca bahwa pada waktu Nabi Samuel pergi ke rumah Isai gitu ya. Di sana dia berjumpa dengan Isai dan kemudian Samuel berkata bahwa dia ingin mencari melihat anak-anak daripada si Isai pada waktu itu. Nah, waktu itu yang ada di rumah ada 7 orang koko atau kakak daripada Daud gitu ya. Waktu muncul yang pertama, Samuel pikir, wah ini yang bakalan jadi raja nih. Karena perawakannya atau badannya tinggi besar. Wah pokoknya hebat deh kalau lihat gitu ya. Nah, tapi ternyata Tuhan bilang, oh enggak. Udah deh mungkin anak yang kedua. Muncul anak yang kedua. Waktu lihat anak yang kedua juga, wah ternyata Tuhan bilang, no, bukan yang ini. Anak yang ketiga muncul, ternyata juga tetap. Padahal kalau dilihat, wah badannya besar-besar, ganteng, hebat. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak, bukan dia. Muncul lagi yang keempat, ternyata juga Tuhan bilang, no, bukan itu. Muncul lagi yang kelima,
ternyata Tuhan tetap bilang juga, Samuel bukan yang itu yang akan aku urapi untuk menjadi raja. Muncul yang keenam, kokonya ya. Tuhan juga bilang, enggak Samuel, bukan itu orangnya. Akhirnya muncul yang ketujuh gitu ya. Ternyata Tuhan juga bilang, bukan. Itu sebabnya di ayat 7 Tuhan berkatakan kepada siapa tadi? Samuel kan? Tuhan bilang apa kepada Samuel? Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan bilang, Samuel, kamu jangan lihat mereka punya badan yang tinggi-tinggi besar ya, bahwa mereka itu yang cocok untuk menjadi raja penggantinya Saul. Bukan, aku melihat apa yang ada di dalam hati. Dan Tuhan tahu bahwa di antara kakak-kakaknya, di antara saudara-saudaranya, Daudlah seorang anak yang benar-benar hidupnya mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, sangat percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hal ini terbukti anak-anak, Daud ini kan kerjaannya apa? Kerjaannya hanya sebagai penjaga kambing domba, gembala domba gitu ya. Jadi mungkin papanya pikir, bisa apa dia, pekerjaannya itu cuma sebagai gembala ya, dia nggak bisa apa-apa. Jadi nggak mungkin lah dia bisa menjadi raja. Tapi ternyata Tuhan tidak melihat apa yang dilakukan oleh Daud yang hanya sebagai seorang gembala domba waktu itu. Tuhan melihat bahwa Daud ini adalah seorang anak muda yang selalu mencari Tuhan. Waktu dia menjaga domba, dia tetap membangun hubungan yang indah dengan Tuhan gitu ya. Waktu dia berada di padang, dia tetap mencari Tuhan. Jadi hubungannya dengan Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa. Sekalipun dia dianggap bukan siapa-siapa oleh papanya pada waktu itu. Dan Tuhan melihat itu sehingga Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Tuhan melihat hati. Itu sebabnya ketika Daud datang, Daudlah yang diurapi Tuhan. Sehingga kalau kalian ingat apa yang kita baca tadi, dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itu betul sekali anak-anak. Ketika Daud dipilih untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul, di sepanjang kehidupannya Daud ini benar-benar selalu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, dia hebat sekali. Sebagai bukti yang pertama yang kita bisa lihat pada waktu itu ya, kalian masih ingat tentunya siapa yang menjadi lawan terbesar daripada orang Israel pada masa itu? Masih ingat? Tentunya masih ingat. Iya betul. Orang atau bangsa Filistin. Wah, pada waktu itu bangsa Filistin akan berperang melawan bangsa Israel. Dan mereka punya seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang begitu hebat, yang begitu menakutkan, yang begitu luar biasa, yang bernama siapa? Goliat, ya. Wah, Raja Saul waktu tahu bahwa ada pahlawan dari Filistin yang bernama Goliat itu panglima perang mereka. Wah, Saul itu langsung ciut, jiper gitu ya kata anak muda sekarangnya, jiper dia, nggak berani dia lawan sama si Goliat. Wah, dia ketakutan. Prajurit-prajurit bangsa Israel juga ada takut gitu ya, karena mereka tahu, wah lawannya ini, musuhnya ini besar banget. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan seorang pahlawan yang begitu hebat dari orang-orang Filistin. Namun ternyata Daud yang tidak punya pengalaman berperang ini, dia benar-benar tidak rasa takut gitu ya, tidak ada rasa, aduh iya ya, mati ini kita semua dilawan oleh Goliat, pasti kita kalah. Gak ada. Pada waktu itu Goliat yakin sekali dan percaya bahwa dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi bukan karena dia kuat, dia hebat, dia mampu gitu ya. Tetapi karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang akan berperang melawan Goliat pada waktu itu. Tuhan hanya akan memakai Daud yang kecil itu,
ya, dengan peralatan perang yang sangat sederhana sekali. Pada waktu itu kalian bisa lihat ya, kisahnya begitu jelas diceritakan bagaimana ketika di dalam pasal 17 Daud berperang melawan Goliat. Daud itu gak punya apa-apa, dia cuma punya sebuah batu ya, dia punya sebuah batu, diumbannya, kemudian dia tarik ya, dia lempar kepada Goliat pada waktu itu, yang akhirnya membuat Goliat kalah. Bayangkan, hanya dengan batu yang kecil ya, tidak besar-besar ya, tidak batu yang segede gini ya, enggak, batu yang kecil, tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia yakin sekali bahwa ada Tuhan yang bekerja, bahwa ada Tuhan yang berperang, sehingga dia berani, dan dengan keberanian dan iman itu Daud melihat dengan matanya sendiri, bahkan semua orang, baik orang Israel maupun orang Filistin, melihat bagaimana cara Tuhan menolong Daud dan bangsa Israel dengan membuat Goliat pada waktu itu mati, anak-anak. Luar biasa kan? Kalian bisa melihat bagaimana iman Daud ini sangat luar biasa. Dan bukan hanya pada waktu melawan Goliat saja, ya. Pada waktu mulai dia dikejar-kejar Raja Saul karena Saul iri hati, Saul tidak suka kepada dia karena orang banyak puji-puji Daud, dan Daud juga begitu luar biasa. Tapi Daud tetap menjaga hatinya untuk tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Waktu dia lari bersembunyi dari kejaran Saul, kemudian pada waktu itu sebenarnya Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Apakah Daud melakukan itu? Enggak. Daud tidak mau mengotori tangannya dengan membunuh seorang yang diurapi Tuhan. Daud tahu Daud tidak boleh melakukan itu. Itu sebabnya kita melihat bahwa hati Daud itu adalah hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan menolong dia. Dia menghadapi peperangan demi peperangan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan juga. Karena tadi Daud ini tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak merasa bahwa wah, saya sebagai seorang raja, saya memimpin Israel, maka saya punya kehebatan yang luar biasa. Enggak. Daud tidak pernah berpikir bahwa dia mampu berperang karena dia hebat. Dia mampu mengalahkan musuh karena dia punya tentara yang banyak. Dia mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang lain karena dia pintar. Enggak, Daud tidak pernah berpikiran demikian. Tetapi Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolongnya. Sehingga di dalam kepemimpinan Raja Daud, ketika dia melawan bangsa-bangsa, dia pergi berperang, Daud itu selalu melibatkan siapa? Melibatkan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan itu yang diraih oleh Daud pada waktu itu. Namun anak-anak, Daud tidak selalu ternyata melakukan apa yang Tuhan mau. Ada satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa yang menjadi pelajaran berharga buat Daud adalah ketika dia melakukan dosa, yaitu dosa di mana dia mengambil istri dari Uria, yaitu Batseba, ya. Mustinya kan gak boleh ya. Mana boleh kita mengambil istri atau suami orang lain. Itu gak boleh, itu dosa di mata Tuhan. Tapi waktu itu Daud melakukannya. Daud saat itu sedang lupa kepada Tuhan. Dia lupa melakukan apa yang Tuhan mau. Dia pada saat itu pergi mengambil Batseba. Bahkan dia melakukan hal yang jahat waktu dia tidak ingin ketahuan. Jadi dia suruh Uria pergi berperang, dan Uria ada di barisan paling depan, sehingga Uria itu mati dibunuh oleh musuh. Itu adalah dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh Raja Daud pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ada perbedaan sama Raja Saul. Pada waktu Raja Saul melakukan dosa, ditegur, Raja Saul itu gak mau peduli sama Tuhan. Dia gak mau dengar sama Tuhan. Dia gak mau berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi Raja Daud berbeda.
Waktu Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan pada saat itu ya, sekalipun awalnya dia nggak ngerti siapa sih yang dimaksudkan oleh Nabi Nathan ini, namun akhirnya dia tahu bahwa yang ditegur itu adalah dirinya. Karena dia sudah mengambil istrinya Uria dan dia sudah membunuh Uria. Dan saat itu apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud? Apakah Daud kemudian dia langsung bilang, bodoh amat, biarin aja. Raja hebat, ngapain aku mau taat sama Tuhan? Ngapain aku mau dengar apa yang dikatakan Tuhan? Apakah begitu? Sama sekali tidak. Daud ini memang seorang yang takut akan Tuhan sebenarnya. Daud ini adalah seorang yang mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau sebenarnya. Tapi pada waktu itu ada kelemahan Daud sehingga dia jatuh dalam dosa. Namun yang menjadi luar biasa adalah ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud tidak membiarkan dirinya lama-lama terus jatuh dalam dosa. Tetapi dia minta ampun kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menyesal, dia merasa aduh Tuhan, aku sudah salah, aku telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Makanya kalau kalian lihat di dalam Mazmur 51 ya, Paus Malvian mau kalian buka ya, walaupun kita tidak akan baca semua, kalian akan dapat menemukan di dalam Mazmur 51 itu merupakan doa pengampunan yang dipanjatkan oleh siapa? Oleh Daud. Daud itu sampai berkata kepada Tuhan begini, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya, wah ini luar biasa. Kalian nanti baca ya, Mazmur 51. Di situ Daud menaikkan doa, mohon Tuhan ampuni, aku sudah salah, aku sudah melakukan pelanggaran, aku telah melakukan hal yang begitu menjijikan, begitu membuat hati Tuhan sedih. Oleh sebab itu Tuhan, aku minta ampun. Luar biasa kan Daud? Dan Tuhan mengampuni Daud. Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Jadi kita lihat di sini ya, dia seorang raja yang betul-betul hidupnya mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan terus mencari Tuhan. Terbukti sekalipun dia pernah melakukan dosa, tetapi dia mau cepat-cepat berbalik sama Tuhan, minta Tuhan mengampuni dia. Itu sebabnya Tuhan sangat memberkati Raja Daud. Ya, dan Raja Daud diberkati Tuhan selama 33 tahun, dia boleh menjadi raja untuk memerintah bangsa Yehuda pada waktu itu. Luar biasa. Bahkan anak-anak di akhir hidupnya, Daud itu masih memberikan pesan yang sungguh luar biasa. Jadi sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan kepada anaknya Salomo. Apa dia berkata kepada anaknya, pesannya pada waktu itu. Di dalam 1 Raja-Raja 2, gitu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga, dia pesannya begini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Ya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Wah, lihat kan? Di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal pun dia memberikan pesan yang begitu luar biasa kepada anaknya Salomo, bahkan kepada kita semua juga, bahwa kita harus senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Kita tidak boleh menikmati dosa. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sini supaya apa? Ketika engkau melakukan apa yang Tuhan mau, supaya engkau beruntung dalam segala hal. Dan apa yang kau lakukan ya, dan dalam segala yang kau lakukan. Jadi maksud dari Daud adalah supaya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan itu dapat diberkati oleh Tuhan. Asal selama hidup kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud ini dijuluki sebagai raja
yang berkenan di hadapan Tuhan, raja yang setia kepada Tuhan, raja yang takut akan Tuhan, raja yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dan kalian tahu Yesus lahir dari mana? Keturunan Raja Daud. Nanti kalian bisa lihat di dalam Matius pasal yang pertama ya. Di situ kalian lihat silsilah Tuhan Yesus dan itu masuk di dalam ada Raja Daud di sana. Oleh sebab itu, anak-anak semua, mari kita belajar dari Raja Daud. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita mungkin tidak punya apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sejak kapan? Apakah tunggu nanti saya di remaja? Apa tunggu nanti saya di pemuda? Atau tunggu saya nanti sudah jadi papa mama, saya sudah jadi kakek nenek? No. Kalau begitu sudah agak terlambat. Nanti kamu tidak akan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kamu harus melakukannya itu sejak kapan? Sejak kamu masih kecil. Sejak sekarang. Itu sebabnya Laus Malvian sangat berharap kamu menjadi anak sekolah minggu yang benar-benar serius untuk mencari Tuhan. Serius sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan hidupmu, dengan hatimu, dengan segala apa yang engkau punya. Supaya kamu ketika berada di tengah-tengah dunia ini, akan ada banyak godaan, akan ada banyak masalah yang kamu hadapi, akan ada banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Kamu tahu bagaimana kamu harus menghadapi semuanya itu. Kamu tidak akan mudah tergoda. Misalnya teman-teman bilang, ayo nyontek aja. Kan mungkin kalau Tuhan berkenan kan semua sekolah bisa berjalan kembali ya, bisa berjumpa di sekolah. Kamu ketemu teman, ayolah gak apa-apa nyontek. Udah musuhin teman itu, dia anak miskin, wah dia jelek, kita gak usah berteman sama dia. Kamu tidak akan lakukan itu, karena kamu tahu bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan suka. Kalau ada teman-temanmu bilang ya, kalau kamu nanti sudah gede, ayo gak apa-apa, kamu merokok, atau gak apa-apa, kamu lihat gambar-gambar porno, ya. Jangan tunggu remaja loh. Ada anak-anak sekolah yang sudah kelas 4, 5, 6 juga bisa melihat gambar-gambar yang tidak baik. Apalagi sekarang semua punya handphone, punya tablet atau punya laptop macam-macam canggih semua. Kamu bisa lihat macam-macam. Kalau kamu tidak takut akan Tuhan, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, maka kamu akan merasa, oh iya saya mau lihat gambar-gambar apa sih itu. Tapi kalau kamu takut akan Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, maka kamu tidak akan berani untuk melihat itu. Karena kamu tahu bahwa ada Tuhan yang melihat dan kamu tidak mau membuat hati Tuhan menjadi bersedih. Itu sebabnya sejak kecil kamu harus belajar seperti Daud. Sejak kecil dia takut akan Tuhan. Sejak kecil dia mencari Tuhan. Sejak kecil dia mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika dia besar menjadi raja, sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia tahu dia harus kembali kepada Tuhan. Dan kamu pun demikian. Oleh sebab itu, yuk anak-anak kita belajar ya sama-sama. Laus Malvian juga belajar. Karena Laus Malvian tahu bahwa Laus Malvian pun harus terus dan terus belajar untuk mengasihi Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama belajar supaya hidup kita juga boleh dapat memuliakan Tuhan. Dan Tuhan senang melihat kehidupan kita. Jangan seperti raja yang pertama, Raja Saul. Iya? Mau kan? Siapa yang mau jadi seperti Raja Daud? Laus Malvian mau menjadi seperti Raja Daud. Kalian bisa melihat bagaimana Daud itu orang yang hebat dengan membaca Mazmur. Itu tulisan-tulisan Raja Daud yang begitu mengasihi Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan dan diberkati Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu yuk sama-sama kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kita dapat menyenangkan Tuhan dan hidup kita dapat menjadi berkat dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Mau ya? Mau dong. Yuk kita berdoa ya. Tuhan terima kasih kami belajar dari kehidupan Raja Daud. Sejak kecil Daud menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan.
Kami pun mau belajar juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami tidak mau seperti Raja Saul, tapi kami mau belajar seperti Raja Daud, sehingga kehidupan kami dapat membuat hati Tuhan senang. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak semua, sampai jumpa minggu depan di raja yang ketiga, raja yang terakhir yang akan kalian pelajari sama-sama ya. Happy Sunday all, God bless you, bye. Saul, first king of Israel. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Yang mulia, yang kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sambut-sambut aja kita. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. You love me.